Selamat pagi Bu Cynthia, Pak Thomas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu dan Bapak sudah menyempatkan untuk hadir. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya langsung kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira apa yang membawa Bapak dan Ibu hingga akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi pada pagi ini? Kalau saya sih, saya khawatir aja sama suami saya, soalnya dia tuh akhir-akhir ini berat badannya suka naik. Sebenarnya biasa aja sih Bu, cuman agak capek. Nah, jadi dari Bu Cynthia sendiri merasa khawatir terhadap keadaan Pak Tono. Namun sementara Pak Tono masih merasa badannya baik-baik saja, hanya saja lebih membawa ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Tono sendiri Pak, untuk kondisi tubuh Bapak kira-kira saat ini bagaimana Pak? Apakah ada kondisi sudah terganggu dengan kesehatannya atau justru masih merasa baik-baik saja? Ya saya merasa cepet capek, tapi saya pikir ya itu karena saya kerja aja Bu. Baik, jadi Bapak melihat kalau kondisi Bapak ini terjadi karena faktor kerjaan aja ya Pak, yang nggak ada faktor dari lainnya ya Pak. Tapi sekarang dia tuh nafasnya suka kayak berat gitu loh, Bu. Itu mah gak ada hubungannya berat badan sama makan. Baik, jadi Bapak belum melihat hubungan yang terjadi antara kondisi Bapak dengan berat badan Bapak saat ini ya Pak ya. Namun di sisi lain Bapak memiliki keluhan seperti mudah lelah dan nafas Bapak juga terasa berat ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, Pak, kalau kondisi ini terus berlanjut, kira-kira apa yang terjadi dan Bapak terhadap Bapak? Ya kalau saya cepet capek, bisa-bisa kayaknya saya sakit Bu. Baik, jadi Bapak sudah mulai melihat ya Pak ya, kalau dari kondisi Bapak ini ada dampaknya terhadap kesehatan Bapak apa aja. Nah, kalau boleh saya komen Pak, biasanya Bapak sehari-hari makannya apa aja Pak? Kalau dia sih seringnya pagi tuh nggak mau sarapan kalau lagi. Terus kalau siang udah pasti makan di luar. Terus kalau malam tuh makannya banyak, Bu. Udah gitu ditambah goreng-gorengan lagi. Ya soalnya kan enak dan juga praktis. Baik, jadi Bapak merasa makanan ini merasa Bapak membuat Bapak nyaman ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya kalau aktivitas fisiknya nih Pak, aktivitas fisik Bapak sehari-hari biasanya apa yang aja Pak? Karena saya merasa udah capek setelah kerja, jujur saya jadi jarang olahraga sih Bu. Baik, jadi Bapak merasa setelah kerja seharian energi Bapak ini sudah habis ya Pak ya, jadi nggak ada energi lagi nih untuk melakukan aktivitas tambahan. Kalau boleh saya tahu lagi nih Pak, untuk Bapak saat ini yang paling penting itu apa Pak? Ya untuk saya sih keluarga Bu. Nah, betul sekali. Jadi memang untuk para yang sudah berkeluarga, pasti prioritas utamanya adalah keluarganya. Namun, jika melihat kondisi Bapak saat ini, kira-kira dampak apa yang akan terkena terhadap keluarga Bapak? Ya kalau saya jadi cepet capek kayak gini sih, bisa-bisa saya kerja nggak maksimal dan saya nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Nah, pasti Bapak ingin merasa lebih sehat yang Pak tubuhnya agar Bapak bisa menjalankan peran Bapak sebagai kepala keluarga ya Pak ya. Nah, jadi di satu sisi Bapak ini menikmati nih pola kehidupan Bapak dengan pola makan dan aktivitas Bapak seperti itu. Namun di sisi lain, Bapak ini tetap ingin menjalankan ya Pak ya posisi Bapak sebagai kepala keluarga. Iya tapi jujur kayaknya susah kalau harus langsung berubah. Betul sekali Pak, memang perubahan itu sulit sekali dilakukan, apalagi Bapak sudah melakukan hal itu sebagai kebiasaan ya Pak dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, kalau dilihat lagi nih Pak, dari pengalaman Bapak sebelumnya, kira-kira ada apa kayak eh, perubahan yang Bapak lakukan dan hal itu tuh berhasil? Dulu seingat saya pernah kurang minuman manis Bu, tapi ujung-ujungnya balik lagi. Nah, sebenarnya hal itu sudah menjadi langkah awal yang baik Pak. Nah, eh, untuk dimulai lagi nih Pak, kira-kira kalau Bapak stop lagi minuman manis, apakah Bapak menyanggupinya? Sepertinya bisa sih, saya akan coba untuk kurangi minuman manis. Nah, betul Pak, ini merupakan langkah awal yang baik dan sangat realistis dengan kehidupan Bapak. Nah, perubahan kecil seperti ini tuh bisa memberikan dampak yang jangka panjang dan konsisten Pak jika Bapak melakukannya dengan baik. Baik, nah selanjutnya untuk dari aktivitas fisiknya nih Pak, kira-kira dari kerjaan Bapak yang seperti tadi, aktivitas apa yang bisa Bapak lakukan? Mungkin keliling sekitaran kompleks sih Bu. Nah, betul, itu merupakan langkah awal yang baik. Namun, kalau misalnya nih Kak, Bapak saat pulang kerja merasa sangat capek dan atau Bapak merasa malas nih Kak, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Ya kalau udah capek sih saya biasanya nggak jadi gitu. Nah, betul sekali. Narasol ini tuh kan biasanya menunda apa yang sudah direncanakan ya Pak ya. Nah, bagaimana kalau untuk dalam konten ini kita kasih berapa Pak?
Misalnya dalam satu hari itu hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Iya sih, itu lebih masuk akal gitu. Nah, baiklah. Kalau menurut Bu Cynthia sendiri, kira-kira dari keadaan Pak Tomo saat ini, apa kira-kira yang bisa Ibu berikan untuk Pak Tomo? Ya paling saya bisa bantu siapin makanan yang lebih sehat. Terus paling nanti kalau misalnya pagi saya bisa ajak untuk jalan-jalan gitu. Nah, betul sekali Bu Cynthia, itu merupakan dukungan yang sangat baik untuk Pak Tomo. Baik, Bapak, Ibu, jadi berdasarkan hasil diskusi yang sudah kita lakukan hari ini, maka dapat diberikan kesimpulan kalau Pak Tomo ini akan melakukan suatu perubahan yang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Tomo, seperti contohnya yaitu mengurangi minuman manis dan melakukan aktivitas fisik tambahan. Nah, sementara untuk Bu Cynthia sendiri, saya mohon dari Bu Cynthia juga bisa memberikan dukungan kepada Pak Tomo agar Pak Tomo merasa termotivasi untuk melakukan perubahan ini dan tidak merasakan sendirian ya Pak, Bu. Iya Bu, saya akan coba pelan-pelan untuk perubahan. Baik, terima kasih Bu Cynthia, Pak Tomo atas kesehadirannya hari ini. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Pak Tomo dan Bu Cynthia sudah mengikuti kritikan kuliah tadi. Saya lihat di sini Bapak juga udah terbuka ya untuk melakukan perubahan, itu sebuah hal-hal yang cukup bagus. Nah, tujuan kita ini nggak hanya untuk menurunkan berat badan, tapi menjaga kesehatan yang jangka panjang supaya Bapak tetap aktif, sehat, dan juga tetap produktif. Nah, kalau dia sehat dari sisi kesehatan, berat badan yang berlebih itu juga meningkatkan risiko diabetes, hipertensi, sampai ke penyakit jantung. Saya paham kalau misalkan kebiasaan makan Bapak sekarang dan juga mungkin kelelahan bekerja itu jadi tantangan yang cukup sulit bagi Bapak. Namun langkah awal yang tadi Bapak sudah pilih itu udah sangat tepat, yaitu dengan mengurangi minuman manis, kemudian mulai aktivitas fisik yang ringan, dan juga melibatkan dukungan dari keluarga. Terus perubahan yang bertahan lama itu juga perubahan yang berasal dari kesadaran Bapak sendiri. Jadi kita nggak kerja hasil yang cepat, tapi perubahan yang konsisten dan juga berkelanjutan. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan prosesnya itu cukup lama, nggak harus turun langsung 5 kilo, 10 kilo itu nggak apa-apa banget, pelan-pelan aja. Yang penting konsisten. Seperti itu. Iya Bu, saya akan mencobanya. Terima kasih ya Bu. Ya, semangat ya.